hidupnya. Tutup matanya. Allah Ta'ala suruh qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Bilang ya Muhammad SAW, kau punya umat, pada segala mukmin, jaga matanya. Mana bisa dijaga kalau dia nggak punya bini? Kalau syahwatnya bagus, makanya Nabi pesan kalau nggak bisa puasa. Fa innahu ay fa inna sauma lahu, balik sama tuh orang tuh anak muda tuh, haknya wijaun, jadi perisai, jadi penjagaan dari berbuat zina. Itu. Terus mendirikan akan sunnah Nabi SAW dan mengikut akan sunnahnya. Iya. Dan lagi diniatkan berkawin itu akan memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang diharamkan melihat akan dia. Iya. Kalau Nabi belum pernah lihat, sekalinya seumur hidup kelihatan, dia nggak pernah lihat. Dia nggak lihat, kelihatan. Tapi kalau baiat sama perempuan yang bukan dia punya muhrim, yang ajnabi, pakai baskom, diisi air penuh. Nabi celep tangannya, itu perempuan celep tangannya, baru dibaiat. Jadi yang ketemu, yang nemuin dua tangan itu air, bukan dia punya zat, enggak. Itu sampai kayak gitu Rasulullah ajarin umatnya. Kalau ini kan dia pacaran, dia bejek. Dari kenceng sampai lodo. Nggak jadi nikah. Gimana? Udah diunyeng-unyeng. Ini bahaya sekali. Terus. Dan lagi sunnah diniatkan berkawin itu akan menuntut anak yang soleh dan membanyakkan akan umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itu Nabi suruh tazawwaju walud al-wadud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Kawini perempuan yang kau cinta dan yang bunting, jangan yang mandul. Karena aku bangga besok di hari kiamat dengan banyaknya umat yang berlimpah di padang mahsyar waktu digiring. Terus. Dan membanyakkan akan umat Nabi kita Muhammad SAW dan barang sebagainya daripada segala faedah berkawin yang telah terdahulu itu. Ya. Dan jangan dikosot akan berkawin itu semata-mata menyukakan hawa nafsu jua. Iya. Jangan melampiaskan hawa nafsu. Jadi bini yang halal, kalau melampiaskannya nih, jimaknya nggak dosa, cuman disamain sama cabu gitu. Dia datang ke rumah cabu buat melampiaskan hawa nafsu, sama itu. Cuman bedanya kalau dia niat melampiaskan hawa nafsu itu, Allah Ta'ala larang, tahan itu, jangan begitu. Ikutin jalan Nabi maksudnya, bukan melampiaskan hawa nafsu. Kalau dia cuma niat begitu, sama orang yang keluar rumah mau zina, sama. Cuman ini halal, ini haram.
tapi melampiaskannya sama. Terus. Dan jangan dikosot semata-mata bersedap-sedap jua. Ya. Enak. Mau cari senang. Mau cari kesenangan. Mau nyari kepuasan. Bukan ke sana. Tapi kalau orang kafir cari kepuasan. Makanya saya sering sebut, lihat kafir. Dia mau tutupi dia punya kesusahan. Semua orang kafir itu sempit hati. Biar dia punya cetakan duit. Bohong kalau ada kafir yang senang, bohong. Itu cuma jam-jaman, udah hilang. Sebab kesenangan itu di tangan Allah. Cuma orang yang dekat Allah, yang turut Allah, yang turut perintahnya, jauhi larangannya, itu yang bisa dapat senang, biar dia miskin. Buktinya kafir, dia punya permainan aneka ragam. Dicari kepuasan di judi, bosan. Di perempuan, bosan. Di mabuk, bosan. Di kendaraan, bosan. Di rumah bagus, bosan. Kapan dia senang? Sampai mati, ya tamatta. Cari kesedepan saja. Nggak bisa senang. Kita lihat senang. Mata kita lihat, padahal enggak. Dia hatinya fakir, miskin, takut. Yahudi itu yang kita lihat perangin Arab sekarang, keren banget senjatanya. Hatinya kayak kutu, hadirin. Perang mau mati yoga. Begitu. Takut betul Yahudi. Lihat lawannya batu kolar. Dia pakai pesawat, dibomin orang. Jadi dia nggak punya harapan. Kosong. Tapi kaya di dunia. Banyak duit. Bagus rumahnya. Nggak bisa menyenangkan dia, nggak bisa. Terus. Dan lagi sunnah berkawin di dalam masjid dan di dalam bulan Syawal. Kawin sunatnya di masjid. Hadisnya dari, lupa saya riwayatnya itu, waktu Nabi nikahkan subuh Sayyidatina Aisyah sama Rasulullah di dalam masjid Madinah. Abu Bakar nikahin radhiyallahu anhu. Jadi umatnya ngikut juga di masjid. Yang kedua apa? Di bulan Syawal. Bulan Syawal. Nabi kawin sama Aisyah di bulan Syawal. Waktu kawin sama Khadijah itu yang paling mulia, yang paling keren perempuan di lingkungan itu. Belum turun wahyu. Dia masih ikut millah Ibrahim. Jadi suhuf yang dipegang sama Nabi Ibrahim ada 30. Salatnya Nabi, puasanya Nabi, semua ikut Nabi Ibrahim sama bangun malam. Di zaman Khadijah. Waktu wahyu udah turun, terjadi sama Aisyah dari 9 bini itu di bulan Syawal. Jadi sunnah nikah itu bulannya bulan Syawal.
Semua bulan baik, hari baik. Karena yang 8 ini nggak terjadi seperti Aisyah. Jadi riwayat yaitu bulan Syawal sama Aisyah radhiyallahu anha. Terus karena kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Telah mengawinkan Rasulullah akan diriku di bulan Syawal, terus wa bana bi fi Syawal. Wa bana bangun. Wa bana bi fi Syawal. Ya, terus artinya mempersuami akan daku oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Syawal dan memperbuat akan daku di dalam bulan Syawal. Kalau urusan Nabi nggak ngomong banyak dah. Aisyah waktu itu umur 9 tahun. Nabi 57 tahun. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal 6 tahun lagi wafat. Aisyah jadi janda 48 tahun. Baru wafat. Allah berfirman, la tankihu azwajan nabi min ba'dihi abadan hunna ummahatukum. Shadaqallahul azim. Jangan kau nikahi janda-jandanya Nabi sekali-kali, awas. Setelah aku wafat, min ba'dihi, Allah bilang sesudah dia nggak ada, jangan kau ambil jadi istri, nggak bisa. Kenapa? Hunna ummahatukum. Mereka ibumu, kata Allah. Hai orang mukmin. Dalilnya di hadis lain, wa innama ana bikum bimanzilatil walidi ala waladihi. Hanya saja aku dengan kamu hai umat seperti kedudukan seorang ayah atau ibu, bapak sama anak kandungnya. Kata Imam Ghazali, lebih dari itu. Karena bapak cuma kasih makan, kasih minum, kasih pakai, sekolahin. Nabi selamatkan kita sampai di akhirat kalau kita ikut dia. Nggak ada yang bisa itu. Cuma dia. Berapa lama Aisyah jadi janda? 48 tahun. Karena di umur 15 tahun Rasulullah wafat. Itu. Terus. Adapun hal perempuan yang dipilihi di dalam berkawin itu, maka yaitu bahwa disyaratkan jangan ada perempuan itu hamba orang jika kuasa laki-laki itu memberi isi kawin akan perempuan yang merdeka serta tiada takut berzina. Pelan-pelan sekali lagi. Adapun hal perempuan yang dipilihi di dalam berkawin itu, maka yaitu bahwa disyaratkan jangan ada perempuan itu hamba orang. Jangan kawin membudak orang. Cari orang merdeka kayak kita sekarang. Budak udah nggak ada sekarang. Dari banyaknya Quran suruh merdekain. Dijanjikan dengan pahala besar. Jadi semua perbudakan terhapus sudah. Orang kaya-kaya pada masa itu dimerdekakan budaknya. Terus, jika kuasa laki-laki itu memberi isi kawin akan perempuan yang merdeka
serta tiada takut berzina. Iya. Dia bisa kasih mas kawinnya, kasih nafkahnya, dan tidak zina. Terus. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu yang diharamkan sebab nasab atau sebab sepersusuan. Nah, lihat ini. Ini yang sekarang nih orang politik muslim yang nggak tahu urusan. Itu nasab itu ada sampai hari kiamat. Saya kalau ada itunya masalahnya baru saya ngomong. Artinya nggak boleh dinikahi keluarga Rasulullah yang perempuan itu. Setengah ulama bilang yang laki juga nggak boleh kawin sama perempuan yang bukan nasabnya Rasulullah. Begitu yang benar. Tapi kan banyak Habib kawin sama orang Indonesia banyak. Ya banyak. Tapi itu nggak masalah. Tapi ada kaul dari ulama dua-duanya nggak boleh. Supaya asli. Darahnya asli. Allah Ta'ala berfirman tadi, la tankihu azwajan nabi min ba'dihi abada. Kalau bini nabi jandanya nggak boleh dikawinin, bagaimana darah dagingnya? Itu alasannya tadi tepat sekali. Sekarang ente tahu aneh buka. Ini saya masih kecil deh. Kecil banget masih nyambit manggil orang. Orang saya nakal banget. Saya kenal tuh sama Sukanto, rumah sakit Keramat Jati, rumah sakit Sukanto. Itu dulu Kapolri pertama. Dia Raden Mas dari Surakarta, Solo. Dia baik sama Habib. Bagus, orang keren, ganteng. Anak-anaknya cakep-cakep, banyak anaknya. Namanya saya masih ingat. Yang namanya Baan, kawin sama Umar Dhani. Kalau yang lain, saya nggak tahu. Nah ini kejadian, saya lihat sendiri ini kejadian. Sukanto tuh orangnya bebas, anaknya boleh sekolah, boleh kuliah, boleh keluar negeri belajar, nggak ada masalah. Tapi pulang, kalau mau kawin mesti pulang ke Raden Mas di Surakarta. Nggak bisa kawin sama lain orang, nggak mungkin lah. Kalau dia kawin sama orang lain nggak bisa injak rumah lagi sampai mati. Dia dari kerajaan Surakarta turunannya, Jawa. Itu salah satu anaknya kawin sama bukan Raden Mas. Sukanto bilang jangan. Kok tuh laki cakep banget. Saya nggak tahu urusan tuh laki, saya nggak kenal. Cuman lihat mukanya, dirinya, orangnya bagus banget. Jadi anaknya Sukanto nggak ada yang jelek banget nih. Udah bagus banget. Kayak Putri. Dia nggak ngerti dilawan bapaknya. Bapaknya bilang nggak usah lawan. Kau suka kau pergi sendiri sama kau. Saya kasih izin surat. Wakilin sana. Dicoret namanya dari akte kelahiran. Coba bayangin. Ini kan kitab bilang begitu. Bukan orang emang dibedain, bukan dibedain. Allah Ta'ala bilang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Kami jadikan kamu berkelompok-kelompok. Bangsa ini, Afrika, suku-suku. Untuk saling mengenal. Dan tahu Allah Ta'ala itu kuasa. Bukan bikin manusia itu satu macam. Tidak. Bermacam-macam. Ingat dulu permaisuri di Inggris sampai mati tabrakan. Dia kawin sama Arab. Dirusakin mobilnya. Di kolong terowongan mati dua-duanya. Itu bangsawan Barat. Semua ada. Sunda Raden. Makassar Andi. Semua di dunia ini ada. Nah, kalau orang nggak ngerti dikata apa bedanya? Dia dicoret berdarah, kita dicoret berdarah. Ini bukan urusan darah. Dulu nggak ada satu orang berani kawin sama Syarifah, nggak pernah terjadi. Nggak pernah, saya masih kecil. Sekarang Syarifah juga kagak beres, sama gebloknya. Jadi dia putus sama Fatimah Zahra, putus sama Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau dia nikah sama bukan dari zuriyah Rasul. Manusia seluruh dunia ini marji' kepada bapaknya. Kecuali aku, kata Nabi. Aku saja yang marji' kepada Fatimah. Lain-lain anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, semua binnya balik ke Ibrahim. Binnya balik begitu. Rasulullah bilang dalam hadis yang sahih, musalsal sampai Rasulullah dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan rahimahullah. Saya nggak bisa lupa itu. Inna Allaha wada'a dzurriyyatan nabiyyina fi sulbihi. Allah taruh turunan para nabi rasul di pinggang masing-masing. Wa wada'a dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Dititip turunanku di sulbinya Imam Ali karramallahu wajhah. Makanya Fatimah waktu dilamar Sayyidina Umar ditolak sama Rasulullah, walam amur bika. Minta Sayyidina Utsman, walam amur bika. Empat-empatnya sahabat itu, tiga-tiganya minta. Bagusnya bukan main Fatimah itu. Waktu Sayyidina Ali datang, apa yang kau punya, kata Nabi? Senyum. Allah yang perintah saya kau dikawinin sama Ali. Punya cuma perak ya Rasulullah, nggak ada lagi. Satu perak sini. Sudah. Jadi nikah deh. Nggak punya pembantu rumah tangga apa Fatimah. Orang nggak punya. Bapaknya begitu mulia. Ini nanti kiamat keluarga Nabi habis dulu. Kalau masih ada hatta satu belum kiamat. Nabi bilang inna masala ahla baiti fiikum kama salina safinatul Nuh. Perumpamaan keluargaku di tengah-tengah kalian di dunia ini
seperti kapal Nuh dulu. Faman rakibaha najah. Waktu itu siapa yang naik pasti selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang enggak naik di kapal itu tenggelam. Setan mestinya habis itu waktu, habis. Digulung itu air enggak kuat dia. Dia pegangin kaki keledai. Kan zaujain isnaini dalam Quran. Setiap yang ada di dunia ini laki perempuan masuki di kapal bunuh. Hati cicak laki perempuan, macan laki perempuan. Waktu itu akur, kapalnya 7 tingkat Nabi Nuh itu. Alaihissalam. Itu setan tahu dia nggak mungkin bisa masuk, nggak mungkin. Nabi Nuh liatin nih, kijang nggak bisa naik jatuh lagi. Naik jatuh lagi. Akhirnya Nabi Nuh bilang, "Itla' walau ma'aka syaitan." Naik deh kau kijang. Walaupun di belakangmu ada setan yang makan sepuluh biarin. Naik nih, selamat tuh iblis tuh. Sebab itu air turun dari langit, dari bumi, dari hujan sampai air mancur begitu seluruh dunia begitu sur ke atas. Kalau kita panggil tukang air dulu gali atau gali sumur, ini keluar bot satu dunia. Jadi ditafsir begitu. Nah ini orang yang salah paham kasihan. Karena dia nggak ngerti menentang. Raden Mas saja nggak bisa. Orang barat yang kafir punya bangsawannya. Bukan dibedain. Allah Ta'ala buat itu segala macam. Jadinya apa saja ada. Jadi amat kuasa. Kalau ini dibikin bisa, ini nggak bisa, lah, nggak akur sama tauhid lah. Nabi bilang afdhalun nas al-Arab. Sekarang dimusuhin Arab. Wa afdhalul Arab Quraisy, kata Rasulullah. Wa afdhalul Quraisy Bani Hashim. Hadis Bukhari. Wa afdhalu Bani Hashim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan ditentang hadirin, ini agama. Bahaya besar besok. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Hanya saja Allah Ta'ala menghendaki menjadikan keluarga Rasulullah itu dibebaskan dari kotor hatinya, yaitu maknanya ditafsir kufur. Kalau dia sampai jadi kafir, periksa bukan asli itu. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijis wa yutahhirukum tathira, dan dibersihkan kamu dari kufur. Itu jaminan di Quran. Yang lain nggak disebut. Habib juga yang rusak ada, yang ateis ada. Nah itu kita nggak bisa periksa. Kalau diurut ketemu nanti apa sebabnya, pasti ketemu. Kalau asli nggak bisa kufur,
Nggak mungkin. Itu semuanya ada di Quran. Disuruh cintain keluarganya. Itu Quran yang suruh. Bukan Nabi Muhammad minta cintain keluarga saya juga. Allah yang berfirman. Itu adanya dalam Quran. Kalau ente baca Quran ketemu itu. Jadi yang menghendaki ini Allah Ta'ala disuruh Nabi Muhammad turun wahyu sama Jibril. Qul, katakan ya Muhammad sama kau punya umat. La as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah atas dakwah Islamiyah ini. Aku terangkan kepada kau, mentauhidkan kau, kasih tahu Allah, kasih tahu cara rukuk, sujud, salat. Tidak minta upah. Illa al-mawaddata fil qurba. Bilangin sama dia. Kecuali cintai keluargaku, kasih tahu. Itu yang benar. Tapi kalau orang nggak ngaji dapat guru bener, orang sama rasanya. Ya emang sama. Tainya sama, tai matanya sama. Tapi rohnya lain. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu Quraisy dari Bani Muttalib. Nabi Quraisy dari Bani Hashim. Kan serumpun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu Nabi itu. Ada 22 yang kita hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Terus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu muntaha dari Adnan ke Ismail alaihissalam. Kalau Bani Israel ini dari Yakub bin Ibrahim. Jadi sumber bapaknya Ibrahim. Sebelah jadi Quraisy, sebelah jadi Bani Israel. Yahud yang sekarang yang jahat ini. Jadi itu ada, nasnya itu ada. Nah kalau Sayyid yang nggak bener, yang goblok, dibanggain. Kalau Habib yang bener, dia lihat dirinya panutan. Dia malu sama umat, dia takut maksiat, dia jauhkan segala kejahatan. Dia ikut Rasulullah dengan sempurna. Sebab Nabi bilang, inni tarikun fikumus sakalain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan engkau dua macam ini. Kalau engkau pegang dua macam ini, kau gak bisa sesat sekali-kali. Kitabullah hablun mandudun minas sama'i ilal ardh. Yaitu Al-Quran. Digambarkan seperti Rasulullah bilang tambang yang turun dari langit, kita berpegang semuanya ke situ. Wa itrata ahli baiti, dan keluargaku, anak cucuku. Itu ulama nggak sebut lagi sekarang. Kitabullah wa sunnati. Hadisnya dua ada. Yang wa itrata ahli baiti nggak disebut.
Padahal yang itulah ta'ala baiti itu riwayatnya 8. Sedangkan wasunnati 2. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Itu buat ahli baitnya Nabi. Kenapa kau dengki? Kenapa kau hasud sama keluarga Rasulullah? Kenapa? Yang Allah telah berikan mereka macam-macam kelebihan. Saya kan fa'alul lima yurid. Saya berbuat semau saya mau kasih siapa kek. Dia dengki. Tuh. Saya kalau enggak ada sebab, ini saya enggak ngomong. Sebab saya enggak suka bangga, begitu enggak suka. Sebab Rasulullah bilang, ya Bani Hashim, la ta'tuni bi ansabikum, wa ta'tun nas bi a'malihim. Hai sanak cucuku, jangan kau ngadep Allah besok bawa bangsamu. Aku Quraisy. Aku keluarga Rasulullah. Sedangkan orang bawa amal ngadep Allah yang gabul. Kau bawa bangsa, hati-hati kau, kata Rasulullah. Coba. Ini hadis sahih. Cuman kalau dibenciin, yang benciin itu bahaya. Di akhirat. Kalau orang jahil kan kalau ngomong nggak adil dong, tolol. Masa Allah Ta'ala nggak adil? Allah Ta'ala tunjukin dia bisa begini, bisa begini, bisa begini, supaya jadi ma'rifah sama kau. Jadi kenal sama Allah. Jadi tahu Allah, begitu. Nah si Habibnya nunduk kalau yang dulu. Takut banget dipuji, ditekep mulutnya orang yang puji dia. Nggak mau. Keluar air matanya, jangan. Kok sekarang dimintain duit, diapain, diginiin. Aneka ragam, udah saya nggak perlu sebut banyak, jadi nggak bagus. Saya ngalamin itu. Bersih jalannya. Buktinya, saya masih kecil deh. Ada orang aja tampar Habib, tampar di jagoan lah, ditabok lah, habis. Sekarang hampir ke got, kecebur tuh Habib dipukulin, kagak apa-apa yang pukulin. Sebab asam garamnya sudah diangkat. Ngikut sama datuknya udah jauh nggak ngikut. Perbuatannya bersalahan dengan perintah. Kalau yang dulu hatta dia tentara, dia apa nggak bisa. Habis. Ini saya buka yang saya tahu, kalau yang saya nggak tahu nggak buka. Dulu ada 2 orang. Satu Habib, satu bukan Habib. Arab dua-duanya teman. Tapi emaknya ini jahat. Satu kali dia orang nggak punya, orang miskin. Si Habib ini. Bapaknya udah tua. Bapaknya bersabar, ibadah, kuat betul. Ini kejadian benar ini. Tahun 53. Duitnya hilang, dituduh tuh Habib. Kan orang miskin yang gitu. Gembel dia tuduh. Maling ini itu. Dia galak nih. Nggak punya, nggak kalau dengar orang salah dikit main gerak aja. Bapaknya pegang tangannya tutup. Jangan jawab. Diam di rumah sudah. Ini perempuan dagang ngutangin. Sampai ke pasar baru. Dagang itu. Bawa kain, bawa apa. Itu dia biasanya pulang Isya. Maghrib dari sono. Datang Belanda mabok, gak ada urusan. Waktu itu masih ada Belanda. Dia tembak 3 lubang kepalanya. Tuh mak.
Yang bilang maling aja tuh. Cuman bapaknya soleh, wali, orang soleh saya kenal. Abahnya saya kenal, dia suka pangku saya tahu tuh. Bapaknya lagi lebih pangkat lagi. Kontan. Kalau sekarang ditamparin, ditonjokin nggak apa-apa. Lalu mabuk juga, gimana? Tuh. Barang jadinya. Memang kalau masalah ini orang udah nggak buka sekarang, udah nggak kedengeran lagi urusan Ahlul Bait. Padahal ini besar, di hari kiamat besar. Rasulullah bilang tuhibbullaha bima ya'idukum min ni'amihi. Pasti kau cinta Allah kalau kau tahu bahwa semua nikmat datang dari Allah. Kok baik banget Allah Ta'ala, pasti kau cinta dia. Wa tuhibbuni bihubbillah. Kau pasti juga cinta aku karena kau cinta Allah. Wa tuhibbu ahla baiti bihubbi. Yang ketiga, kau akan cintai keluargaku kalau benar cintamu kepada saya, kata Nabi. Kalau dimusuhin, bukan. Begitu hadirin. Saya nggak baca, nggak ngaji di kitabnya berdosa, nggak ada omongan berdosa, nggak sah. Nikahnya itu batal. Nabi bilang la yasihhu nikah illa bikufwin. Nikah itu nggak sah kecuali kafa'ah. Raden Mas sama Raden Mas gitu. Dia bilang kayak India berkasta-kasta. Ini profesor ngoyor. Tapi dia nggak paham. Itu dalam ilmu Allah. Sebelum ada ini makhluk, udah ada itu. Cuman keluarnya sekarang. Turun-temurun di Nabi. Dalam ruh, udah ada. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Qutb, wali Allah besar, kawin sama perempuan dari Al-Syekh Abu Bakar. Udah nikah, udah beranak, udah banyak anaknya. Sah banget tuh nikah, udah dia wali besar. Cuman udah 3 apa gitu anaknya, bininya tanya, ente nih Al-Bahar dari mana? Jawabnya si Habib Hasan, wali kutub ini, saya Al-Bahar dari Jufri. Ceriin gue sekarang. Itu aja itu urusan kecil ini, wali Allah besar ini. Pasti masuk surga, bukan diduluin. Dia waktu mati itu Habib Hasan bin Saleh, ada orang bawa daging, tanya kok di masjid ini ramai, ada apa? Hasan bin Saleh tuh mati dia. Dia lagi beli daging, dia taruh tuh daging di sebelahnya, dia ikut sembayangi. 4 takbir. Salam, doa, Hasan bin Saleh dibawa dia ke kubur. Dia pulang, dia godok nih daging. Dibakar gak mempan, digodok gak mempan. Sampai akhirnya gak bisa dimakan. Ini bungkusan daging dekat sama wali begitu. Api udah gak bisa makan dia lagi. Bagaimana kita ngaji sama dia, duduk sama dia, belajar sama dia. Waduh. Yang hadir ini nggak nemuin tahun 55 siapa Habib kalau dia hidup itu waktu.
Allah, dia tahu deh. Ya, dulu yang paling suka sama Habib Betawi. Saya sama Wak Buhari masih kecil di pangku. Apa yang saya makan semua dibayar. Di dagang bambu. Pokoknya saya makan apaan aja, hitung aja udah hitung dibayar. Dulu, sekarang nggak ada sih. Saya nggak ngaji, nggak tahu. Bab sulalatir nabiyah ini nggak ngerti. Terus. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu yang diharamkan sebab nasab. Oh. Ya, jangan kawin sama perempuan yang diharamkan sebab nasab. Jadi kalau keluarga Nabi dinikahin sama orang yang bukan ahlul bait, haram hukumnya. Itu yang benar. Begitu, hukumnya begitu. Tapi dia enggak sekarang. Bapaknya juga kasih. Asal duitnya banyak. Itu yang nomor 1 tuh. Terus. Atau sebab sepersusuan. Sebab sepersusuan. Ya, dia netek berdua sama satu perempuan. Namanya saudara susu. Sebelum umurnya 2 tahun. Dan minumnya itu 3 kali. Nggak berturut-turut tapi sampai kenyang. Nggak bisa kawin itu. Saudara susu nggak batal wudu. Nabi bilang susuan itu sama nasab sama. Ada 14 di Quran. Nah sekarang kata abah netek sama bininya dikata saudara susu. Kan goblok ya. Habis. Tuh abah emang doyan dia encot aja. Halal. Cuman abah tege masa susu anaknya dihisap itu aja. Ini mesti dibukanya tuh yang terang, yang jelas. Supaya jangan sampai jatuh ke situ, bahaya. Bahaya betul. Gak ditemui sama Rasulullah, enggak. Kalau yang ambil keluarganya yang bukan senasab, Nabi gak temui. Di akhirat besok. Masing-masing deh. Nah bagaimana? Sedangkan syafaatul uzma di tangan dia. Besok yang berani ngomong Rasulullah. Di hadis. Wa ana khatibuhum ila ansatu. Aku yang bisa bicara waktu itu, semua nabi nafsi. Gak berani ngomong. Dia sujud di bawah aras. Allah Ta'ala bilang irfa'al asad. Angkat kau punya kepala ya Muhammad. Sal tu'ta. Kau minta saya kasih. Apa yang mau saya turuti. Ayatnya wala sawfa yu'tika rabbuka. Itu. Saya kasih kau yang udah puas benar nanti kau di akhirat. Apa yang mau saya turutin. India dulu sebelum pecah jadi Pakistan. Itu di Hyderabad saja satu tempat. Itu ngumpulin habaib. Kalau yang dari Hadramaut datang pasti singgah di situ.
Itu yang kaya-kaya tuh. Allah. Dikawinin. Dirumahin. Kalau zaman itu kendaraan delman. Dikasih dia kendaraan. Itu yang cerita bapak saya sendiri. Bapak saya gak bisa diam. Orang tukang kerja. Gak mau dikasih begitu. Kerja gak boleh. Kita menumpang supaya bisa ketemu Rasulullah SAW. Kata itu India begitu, yang Islam. Liwat inti orang ini. Apa inti mau kita kasih dia kaya-kaya. Abahannya mabur kemarin. Ke Indonesia, barat kemarin. Umur 16 tahun. Banyak yang diam di Hadramaut, duduk kaya. Uncang-uncang kaki, tahu makan, tahu tidur, rumah. Nggak bayar apa-apa udah. Duit minta dikasih, apa dikasih. Saking mau ngerebut siapa Rasulullah ini. Sekarang rusak ini. Kiai ini rusak. Sekarang yang dihormatin yang alim. Seperti kayak Habib Umar bin Habib. Nah itu dikerubutin baru. Kalau Habib yang nggak tahu apa-apa ini, nggak ada ilmu, nggak ada apa, enggak. Kalau dulu hati yang kuicak kayak ayam macam yang kecil pitik. Nggak tahu dihormati betul. Begitu yang dulu. Sekarang enggak. Dulu Haji Ma'ali, Betawi juga. Kalau udah mulai musim rambutannya begini. Enak banget dah. Tuh cucunya diuber-uber. Kalau metik belum matang, saya lihat kalau dari yang kuning, saya naik, dia keluar golok orangnya. Ahli bukhari bener udah. Dia sekolahin banget dah. Oh si Wan, asal jangan yang pentil aneh gak lupa itu di kuping. Pentil tahu, artinya kebuang gak bakal jadi rambutan. Ambil Wan, mau ambil. Itu habis sudah, mati satu-satu. Cuman saya ketemu orang Zaini yang muhibbin dulu. Kalau Zaini betul cinta sama keluarga Rasulullah betul. Wa alim kabir, kaya. Sampai saya dibujukin. Lu datang, dia bisa bahasa Jakarta, lu datang ke sini dalam 1 bulan 3 hari. Ini tanah di sebelah gue 300 meter. Ini sertifikatnya lo ambil. Balik namanya notaris sekarang, bikin rumah di sini. Tinggal di sini. 3 hari aja. Pulang lagi lo ke Jakarta. Nggak mau. Anda datang mau cari ente, bukan cari rumah. Kita kalau datang nggak ada maksud. Tangannya kiri sama orang. Kalau maulid yang datang 100.000 lebih. Makan semuanya. Mak murid nggak berani hadiah sama dia. Selamat ditaruh di bawah permadani itu duit. Pulang lah. Ntar muridnya angkatin, disuruh kasih orang miskin semuanya. Begitu. Oh itu orang salah itu. Karim, rahim, alim kabir. Dia bilang kenapa guru mau bikin saya rumah, kenapa buat apa? Pusing gua habis kalau lo datang. Tuh. So, di Banjar ini urusan apa aja kemari. Yang bercerai, yang berantem bininya, yang mau kawin, yang puyang gua. Kalau lo duduk sini, anda pakai celana, nggak pakai kain, pakai pici hitam.
Tapi dia sayang sama Nabi sudah. Sampai dibawa ke kamar maknya umur 80 tahun. Ini yang lahirin saya Habib. Tolong Habib pegang kepalanya. Saya pegang. Ibu adat maknya. Jadi kalau urusan nasab panjang karena nggak ada orang pidato semaulid ini karena nasab. Dulu Bib Salim yang tegas tuh. Itu hadis musalsal. Nabi bilang walau anna ar-rajula shalla wa shama baina ar-rukni wal maqam wa laqiya Allah abghadu ahli baiti adkhalahu an-nar. Kalau seorang sembayang baina rukni di Ka'bah tuh, rukun Yamani wal maqam Ibrahim, kuat ribuan rakaat dia sholat, dia ibadat kencang, tapi di dalam hatinya ada benci sama bibit saya punya keluarga, masuk neraka orang itu, kata Rasulullah. Coba, ini hadis sahih. Makanya Habib Abu Haddad bilang hum amanul ardi fadzakiri. Dunia ini diri aman, tenteram. Kau pikirkan itu dari dia semuanya. Gitu. Ada mudah-mudahan manfaat ya. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa tahhir qulubana wa hasin manqalabana wa afina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa 'ala ta'atika a'inna. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بجاه حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معثوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تعلمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة به. اللهم ذا العبد الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amat lu ketutup sendiri.